Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Doa kami hamba-hamba Tuhan, kiranya pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan damai sejahtera ada di dalam kita semua. Hari ini izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua di tengah COVID-19 yang memakan korban semakin banyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita dihimbau untuk tinggal di rumah. Hari ini kita dihimbau untuk berdiam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Ada dua alasan mengapa kita harus berada di rumah. Yang pertama, supaya kita tidak tertular COVID-19, dan yang kedua, supaya kita tidak menulari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 9 sampai 13 berkata demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah engkau terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara berada di rumah sangatlah baik. Tetapi panggilan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar berada di rumah. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Berada di rumah bukan berarti kita tidak mengerjakan apapun. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih setia Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sedang sulit seperti saat ini. Di dalam rumah bukan berarti kita bebas, kita berlibur, hanya makan, tidur, dan main. Tetapi ingat bahwa panggilan kita adalah menjadi saksi Kristus. Ada banyak hal yang dapat kita kerjakan untuk menjadi saksi Kristus di masa-masa seperti ini. Yang pertama, menjadi saksi buat keluarga atau orang yang kita kenal. Kita dapat membangun mezbah bersama dengan keluarga. Kita bisa bersaat teduh, mengajak istri, suami, dan anak-anak kita melakukan pujian dan penyembahan di rumah, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan suami, istri, anak-anak di rumah, mereka juga bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Istri bisa memasak untuk suami, suami juga bisa membantu untuk mencuci baju, anak-anak bisa bantu sapu dan pel rumah. Saudara, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah orang yang kita kenal dan orang yang sangat dekat dengan kita. Yang kedua,
menjadi saksi buat orang lain yang kita kenal ataupun orang lain yang tidak kita kenal di lingkungan sekitar kita. Saudara bisa berdoa syafaat untuk mereka, berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan keadaan yang sulit seperti ini. Kita bisa mendoakan bangsa dan negara. Begitu banyak korban-korban kita doakan meskipun kita tidak mengenal mereka. Kita bisa mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan melalui kondisi yang sulit mereka bisa melihat, bisa merasakan kasih Tuhan, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita supaya pemerintah dapat diberikan hikmat bijaksana. Saudara mungkin juga bisa melakukan banyak hal, mengumpulkan atau memberikan bantuan, donasi berupa uang, sembako, peralatan medis di tengah-tengah kesulitan yang bangsa dan negara ini kita alami. Begitu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus sehingga orang bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan dan kedahsyatan Tuhan. Saudara, mari kita bagikan kasih Kristus kepada orang lain yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Lalu yang ketiga, menjadi berkat buat diri sendiri. Selain melatih atau melakukan latihan rohani, kita juga bisa melakukan latihan badani. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita bisa memelihara tubuh kita dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan mengikuti himbauan dan protokol pemerintah, supaya kita dapat hidup sehat, menjadi berkat buat diri sendiri, dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Mari sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan di dalam keadaan atau situasi apapun yang kita alami saat ini. Ingat, panggilan kita menjadi saksi Kristus di dalam keadaan apapun. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap menjadi saksi Kristus yang dapat menjadi berkat untuk teman-teman, saudara-saudara, dan semua orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau tahu segala pergumulan yang jemaat-Mu alami saat ini. Mereka yang mungkin menderita sakit penyakit atau kehilangan pekerjaan. Di dalam keadaan seperti ini, mereka sulit untuk mencukupkan akan segala kebutuhan hidup masing-masing. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau yang memberikan jemaat-Mu ini kekuatan dan penghiburan, sehingga di tengah-tengah kondisi situasi sesulit apapun mereka boleh tetap percaya, mereka boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan, mereka boleh tetap menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun. Biarlah Engkau yang sekali lagi meneguhkan iman kami Tuhan, supaya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui segala sesuatu, baik hal yang baik ataupun yang buruk. Rencana Tuhan indah bagi setiap kami dan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh